Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrayana Dian Prastia, mahasiswa Politeknik Negeri Malang, jurusan Teknologi Informasi, program studi D4 Teknik Informatika. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Desain dan Pemrograman Web, Bapak Dimas, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan presentasi ini. Pada tugas kali ini, yakni tugas membuat portofolio menggunakan bahasa HTML. Saya akan menjelaskan secara bersamaan antara tampilan kemudian codingannya seperti itu. Codingannya di sini sendiri dimulai dengan tag HTML, HTML pada umumnya, kemudian tag head. Tag head di sini untuk menghubungkan dengan CSS dari file HTML ini. Kemudian selanjutnya ada title biodata. Biodata ini untuk ditampilkan pada sebelah atas ini. Kemudian tag head ditutup. Kemudian selanjutnya tag menuju tag body. Inti dari desain ini adalah semua data saya masukkan ke dalam kolom. Jadi di sini ada satu baris dengan dua kolom, yakni kolom kiri dan kolom kanan. Di sini tabel menggunakan align center agar posisi tabel bisa di tengah seperti ini ya. Nah, di sini cell spacingnya saya menggunakan 0 agar antara kolom sebelah kiri dan kolom kanan tidak terdapat jarak. Lanjut masuk ke TR, pembukaan teks TR pasti untuk baris karena hanya satu baris. Kemudian ada TD class left. Di sini saya gunakan untuk mendefinisikan class sebelah kiri. Ada apa aja sih di class left ini? Class left ini ada background color, padding, text align, vertical align, font family, kemudian border top left dan border bottom left radius 2 rem. Ini agar membuat setiap sudut ini menjadi melengkung. Nah, selanjutnya yakni ada divisi class picture. Class picture ini saya gunakan untuk menampilkan gambar ini. Sini saya tampilkan image source indra3.jpg dengan CSS-nya di sini border radius 2 rem sama seperti tadi dengan width 100%. Border radius ini agar memiliki sisi yang melengkung. Selanjutnya yakni ada divisi kontak. Nah, divisi kontak di sini saya menggunakan tabel lagi. Dua baris dengan dua kolom. Kolom yang sebelah kiri digunakan untuk menampilkan gambar seperti ini. Ada gambar email, kemudian ada gambar mobile. Sedangkan kolom sebelah kanan saya gunakan untuk menampilkan teksnya. Nah, di sini ada font tuh. Font tuh di sini ini untuk mengatur font size senilai 20 px. Kemudian ada tabel, ada TR. Ini TD yang pertama yang sebelah kiri untuk menampilkan gambar email.png dengan width 20%, 20 pixel, sorry. Yang sebelah kanan TD digunakan untuk menampilkan teks indrayana7@gmail.com. Kemudian ini pada baris selanjutnya sama seperti itu. Selanjutnya lanjut pada divisi abilities. Nah, di sini yang seperti dilihat abilities di sini saya menggunakan list. Maka dari itu di sini terdapat tag full yang di dalamnya ada tag lili untuk membuat list. Di sini saya tulis kemampuan saya, Basic Programming Language, Microsoft Office, Adobe Photoshop, dan Corel Draw. Di sini sama seperti tadi ada font 2 yang saya buat untuk ukuran 20 pixel. Kemudian apa ini font 3? Font 3 ini menggunakan font size 14 pixel dengan line height 0 pixel agar tidak ada jarak antara abilities ini dengan list-list ini. Seperti itu. Agar tidak ada jarak spasi. Selanjutnya di sini font 1. Font 1 ini berisi ukuran font size 14 px digunakan untuk mengatur tulisan yang ada di dalam list ini. Selanjutnya yakni divisi language. Divisi language ini lumayan banyak karena masalah desain. Nah, divisi language ini saya menggunakan tabel lagi di dalamnya dengan 3 kolom. Kolom yang pertama untuk menampilkan bahasa Indonesia, English, Arabic, dan Java. Kemudian tabel tengah, kolom tengah maksud saya, untuk menampilkan grafik progress bar. Kemudian pada sebelah kanan untuk menampilkan teks presentasi. Di sini TR yang pertama, baris yang pertama yakni baris bahasa Indonesia. Di sini ada TD dengan width 80 pixel dengan teks di dalamnya Indonesia. Kemudian ada TD width 150 px yang di dalamnya ada division progress dengan span.
width-nya 95%. Selanjutnya TD yang terakhir untuk menampilkan teks 95%. Ada apa sih di kelas progress ini dan di uh, span ini akan kita bedah. Untuk progress di sini menggunakan width 120 px, height 5 pixel, left 6 pixel, kemudian ada warna putih dengan position relatif. Progress span sama untuk mengatur yang warna biru dengan position absolute, top 0, left 0, height 100%, kemudian ada kode warna. Untuk mengatur seberapa panjang tingkat progress bar-nya diatur di sini menggunakan width 95%. Nah, seperti itu. Yang lainnya juga sama sih seperti itu. Updata R ini bahasa Inggris 80%, kemudian ada Arabic 20%, kemudian ada Jawa 80%. Untuk yang selanjutnya yakni divisi hobbies. Divisi hobbies ini sama seperti abilities, tidak ada perbedaan. Terdapat hobbies menggunakan font 2 yang ukurannya 20 pixel yang saya beri tag bold, kemudian ada isi list di dalamnya. Di sini ada playing game, kemudian ada reading. Nah, selanjutnya ada pada divisi sosial media. Sosial media di sini saya menggunakan gambar, yang mana gambar tersebut ketika diklik akan membuka tab baru. Misalnya, di sini ada logo YouTube. Ketika saya klik akan menuju YouTube saya. Kemudian ada Instagram, ada juga LinkedIn. Yang di sini akan menuju profil saya. Bagaimana sih untuk codingannya sendiri? Pertama di sini ada tag B untuk tag box untuk tulisan sosial medianya. Kemudian di sini saya menggunakan A. Nah, ini ada linknya. Kemudian menggunakan target blank. Target blank ini agar ketika diklik langsung terhubung, langsung membuka tab baru dan tidak membuka pada posisi tab saat ini. Nah, kemudian saya tampilkan image source, yakni YouTube PNG, alignnya center, menggunakan width 30 pixel, kemudian tag A ditutup. Sama seperti semuanya seperti itu, menggunakan target blank. Nah, telah selesai di sini untuk kolom sebelah kiri. Maka dari itu ini TD ditutup. Yang selanjutnya yakni TD sebelah kanan. Di sini tidak ada perbedaan yang mendasar. Ada pertama class right dengan ukuran 65 pixel. Untuk divisi yang pertama yakni divisi ini nama dan keterangan singkat. Di sini saya menggunakan font 5. Apa sih font 5 itu? Font 5 ini dengan font size 16 pixel, color white. Begitu juga ada di sini class 4 yang saya beri tag bold untuk menampilkan Indrayana Dian Prastia. Berarti ada font power di sini menggunakan font size 40 pixel warna color white. Kemudian ini saya gunakan BR untuk menuliskan Student of State Polytechnic Malang. Untuk ukuran font di sini mengikut pada class font 5. Sesimpel itu. Kemudian di sini saya menggunakan BR agar memberikan jarak spasi yang lumayan banyak. Kemudian di sini semuanya hampir sama, yakni pertama ada div about me. Untuk div about me saya menggunakan H2 dengan font 6. Apa aja sih yang ada di font 6 ini? Yang di font 6 ini ada color, warnanya, fontnya, kemudian ada background color, kemudian ada padding, ada border radius 2 rem agar melengkung, border color white, border style di sini saya menggunakan double. Nah, di sini ada itu dua dua border dengan margin bottom min 6 pixel seperti itu. Itu untuk font 6. Di sini ada ENSP agar memberikan tab sebelum agar gambarnya ini tidak terlalu mepet. Nah, di sini saya memberikan gambar kecil-kecil lah istilahnya agar hanya sedikit memberikan sedikit ilustrasi. Di sini ada version PNG dengan width 20 pixel. Nah, seperti ini. About me. Kemudian saya beri tab lagi agar menjorok. Kemudian tulisan about me. Kemudian kelas H2 ditutup. Seperti itu. Kemudian untuk tulisannya tidak ada hal yang detail, hanya menggunakan font 5 tadi yang ukuran 16 pixel. Kemudian saya kasih tab 2 untuk agar menjorok.
Kemudian yang selanjutnya yakni pada divisi organisasi experience sebenarnya sama saja. Nah, ada H2 Fonsik, kemudian di sini saya menggunakan UL untuk menampilkan Lily, di sini dengan paragraf. UL ini font 5 tadi yang ukuran 16 pixel, seperti itu. Ini pengalaman saya pernah menjadi bagian anggota bagian bahasa Pondok Pesantren Al-Islah, organisasi pelajar Pondok Pesantren Al-Islah, kemudian menjadi sekretaris untuk Stadion Council, OSIS, Madrasah Ali Al-Islah, dan untuk saat ini menjabat sebagai Chief of Education and Creative Department Balai Tema Mengajar, Kepala Divisi eh, Edukasi dan Kreatif Polinema Mengajar untuk Angkatan 2022-2023. Kemudian sama untuk selanjutnya yakni Adaptive Education, menggunakan image source pen.png untuk menampilkan gambar. Ini ada gambar topi toga. Sama seperti tadi menggunakan tag pull list link. Selanjutnya ada project sama sepertinya tadi. Jadi ini saya berikan agar memberikan nilai ilustrasi saja. Di sini sama menggunakan list. Yang pertama yakni azan video. Saya di sini sebagai editor, saya mengedit menggunakan Adobe Premiere Pro 2018. Sini ada iframe. Iframe ini agar menampilkan YouTube di sini dan bisa di play seperti ini. Nah, iframe di sini dengan width 400 pixel dengan height 300 pixel, kemudian ada source channelnya, source videonya seperti itu. Kemudian lanjut, saya beri BR untuk list selanjutnya ada new student interviews. Di sini saya sebagai director, video ini digunakan untuk menyambut santri baru pada saat itu karena di kala pandemi, maka dilakukan wawancara terhadap sebagian santri. Sama seperti tadi, ini ukurannya agak berbeda ya, menggunakan width 4 seharusnya sama, mungkin kesalahan dengan height 300. Nah, di sini ada source videonya. Kemudian di sini ada tag full tadi link untuk menutup. Nah, di sini ada tag P menutup, tag divisi, kemudian ada tag TT tertutup untuk mengakhiri kolom sebelah kanan. Kemudian ada tag TR tutup untuk mengakhiri baris satu baris ini, kemudian tag tabel tertutup, body, kemudian HTML. Hanya seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila penjelasannya kurang detail. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.